Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Nadia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai menganalisis data distribusi, frekuensi atau tabel, dan diagram histogram, poligon maupun OGIF dari Microsoft Excel. Langkah pertama, kita sudah membuat data kasar seperti ini. Nah, setelah membuat data kasar seperti ini, kita menuju ke membuat tabel seperti ini. Nah, tabel ini berisikan nilai, frekuensi, FKA, FKB, dan FR. Setelah membuat tabel seperti ini, kita menulis rumus yaitu SRARGES. Seperti ini rumusnya. Nah, setelah itu kita mencari R atau yang disebut dengan rentan. Rentan di sini juga mempunyai rumus. Rumusnya yaitu sama dengan high score yang ada di data kasar ini. Nah, data kasar ini high score-nya ada 98. Nah, kita klik 98 dikurangi dengan low score dari data kasar ini ada 10 ini. Kita enter. Jadi rentannya di sini ada 88. Langkah yang kedua, kita mencari K atau banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas yang ada di sini. K di sini juga ada rumusnya. Rumusnya yaitu 1 plus 3,3 kali log n, seperti ini. Karena di laptop saya tidak bisa menggunakan koma, jadinya saya gunakan titik seperti ini. Nah, n di sini itu adalah banyaknya dari data kasar yang ada di sini. Dan banyaknya di sini ada 60. Nah, kita masukkan ke rumus. Jadi sama dengan 1 plus 3,3 kali log kurung buka 60 kurung tutup lagi. Kita enter, kita klik yes. Hasilnya 6,867. Nah, dan seterusnya. Karena di belakang koma ini lebih dari 5, kita bisa bulatkan menjadi 7. Nah, gini. Jadi banyaknya kelas ini ada 7. Langkah yang ketiga, kita mencari C. Nah, C di sini itu adalah ada rumusnya. Rumusnya yaitu rentan dibagi dengan banyaknya kelas di sini, terus kita enter. Hasilnya 12,571 bla 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 ini. Karena di belakang koma 5 ada angka 5, kita bisa bulatkan menjadi 13 seperti ini. Jika sudah ketiganya, kita menuju ke nilai yang pertama atau kita sebut dengan nilai A. Nilai di sini ya. Nilai di sini kita tulis low score dari data kasarnya ini. Data kasarnya ini low score-nya ada 10. Jadi kita bisa klik di sini tulis 10. Dan nilai B-nya ini karena ini 13, jadi nilai B-nya di sini ada 22. Kita tulis 22. Begitupun selanjutnya, ini 23, 35, 36, ini 48, 49, 1. Ini 75, 87. Dan di sini itu harus ketemu dengan high score yang ada di dalam data kasar ini. Kalau lebih dari high score-nya ini, kita bisa menambahkan kelas 1 lagi. Karena di sini 100,
Jadi kita menambahkan kelas di sini ya. Menambahkan satu kelas di sini. Langkah selanjutnya kita mencari frekuensinya. Frekuensi dari 10 sampai 22 ini ada berapa? Nah, kita cari di data kasar ini. Ya. Jadi ini ada 10, ada 17 dan ada 15. Kita bisa tulis di sini ada 3. 23 sampai 35 di situ ada 4. 36 sampai 48 ada 5. 49 sampai 61 ada 8. 62 sampai 74 itu ada 14. 75 sampai 87 ada 20 dan 88 sampai 100 itu ada 6. Jadi totalnya di sini ada 60. 60 ini sama dengan banyaknya data kasar yang ada di dalam sini. Selanjutnya kita mencari FKA. FKA ini juga gampang. Kita bisa tulis dari frekuensi atas ini. Kita tulis 3. Nah, terus kita klik bawah. Kita ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan FKA pertama ini ditambah dengan frekuensi kedua. Nih. Enter. Ini juga sama. Kita enter. Begitupun seterusnya sampai bawah kayak gini semua. Nah, hasilnya FKA ini yang terakhir harus sama dengan frekuensi yang paling akhir ini, harus ada 60. Terus FKB, langkah selanjutnya kita ke FKB. Kalau FKA itu menulisnya dari atas, kalau FKB menulisnya dari bawah. Nah, kita samakan dengan frekuensinya. Nah, langkahnya juga sama dengan FKA, tapi kita mulai dari bawah kalau FKB ya. Nih. Nah, hasilnya juga harus sama dengan FKA bawah, juga sama dengan frekuensi bawah ini harus 60, 60 dan 60. Langkah selanjutnya kita ke FR. Nah, FR di sini juga ada rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan terus frekuensi atas dibagi dengan jumlah frekuensinya. Kita enter. Nah, 0,005. Karena kita membuatnya di Microsoft Excel, kita bisa tarik ke bawah. Nah, karena ini error, kita bisa gini. Ini D-nya ini dikasih, D-nya ini diapit dengan dolar, ini juga dengan dolar. Kita enter lagi, hasilnya 0,05 sama. Terus kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, langkah selanjutnya kita membuat diagram histogram. Pertama kita harus menyiapkan tabel sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Sumbu X di sini yang pertama itu sama dengan ini nilai A ini. Nilai A ini dikurangi dengan 0,5. Kita enter, hasilnya 9,5. Yang kedua juga sama 11, tapi ini
nilai B ini ya, nilai B ini. Nah, dikurangi dengan 0 ditambah dengan 0,5, hasilnya 22,5. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah seperti ini hasilnya ya. Nah, sumbu Y-nya ini kita tulis lagi frekuensi yang ada di data ini. Kita tulis kembali dalam sumbu Y. Setelah semuanya sudah selesai, kita blok dari atas sampai bawah. Setelah itu kita klik insert kolom ini, kita pilih yang ini, 3D kolom ini yang pertama. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Karena kita tidak membutuhkan yang merah-merah ini, kita bisa menghapus merah-merah ini dengan cara klik merahnya ini, kemudian klik kanan, kita delete. Nah, hilang. Setelah ini kita langsung ke klik kanan, select data ini, select data. Setelah itu kita klik add. Nah, klik add ini yang atas series name ini diambil dari sumbu X ini. Kita blok. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita ke yang kedua, series values ini kita ambilkan dari sumbu Y. Nih. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, jika sudah muncul ini, karena kita tidak membutuhkan X ini, kita bisa klik tekan remove ya, seperti itu. Setelah itu kita ke edit. Nah, ada axis label rank ini diambil dari sumbu X. Nah, kita sama seperti tadi, blok. Setelah itu kita OK. Nah, OK, sudah selesai semua. Kita klik OK. Nah, jadi muncul seperti ini. Nah, jadi munculnya seperti ini. Jika sudah, kita tarik ke sini biar lebih dekat. Nah, jika sudah, kita bisa klik kanan, format data series ini, ininya dinolkan, yang bawah ini dinolkan seperti ini. Kita close. Nah, jika sudah berhimpitan seperti ini, agar yang di atasnya ini ada nilai-nilainya, nah, kita bisa klik kanan lagi. Nah, klik kanan lagi, kita klik add data labels. Nah, jadi bisa kelihatan angka-angkanya seperti ini. Setelah itu ininya diblok. Nah, ini diblok. Ini diblok. Diblok semuanya. Diganti dengan histogram. Nah, jika sudah, ini jadinya seperti ini. Ini data label histogramnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat diagram poligon. Nah, caranya kita menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan kurung buka, kita klik yang ini, nilai 10 ini. Setelah itu kita pluskan dengan 22 ini, kurung tutup, bagi dengan 2. Kita enter. Nah, setelah ini karena kita membuatnya dengan Microsoft Excel, kita bisa tarik ini sampai bawah. Nah, jadinya seperti ini. Nilai titik tengahnya sudah ada semuanya. Kedua kita membuat tabel X dan Y-nya terlebih dahulu.
Nah, Y-nya ini dari frekuensi yang ada dalam data ini. Nah, yang ini kita bisa kasih rumus 11 kurung buka lagi, klik 10 plus dengan 22 kurung tutup dibagi dengan 2, kita klik. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, hasilnya sama. Biar ini tidak gantung, kita bisa sama dengan ini 10 ini dikurangi dengan 0,5. Nah, hasilnya 9,5. Jika sudah membuat sumbu X dan sumbu Y-nya, kita bisa blok seperti ini. Setelah itu kita klik insert, pilih yang lain, saya pilih yang ini. Nah, jadi seperti ini. Karena saya tidak menginginkan yang merah-merah ini, kita bisa klik kanan, kita bisa delete. Nah, jika sudah, caranya seperti tadi ya. Nah, jika sudah caranya seperti tadi, kita klik kanan, kita select data ini, select data, kita pilih add, yang series nama ini. Nah, yang series nama ini kita ambil dari X-nya. Nah, jika sudah, ganti yang bawah, series value ini dari sumbu Y-nya. Kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang X. Karena kita tidak membutuhkan X yang ini, kita bisa remove. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke edit. Nah, edit di sini diambil dari X ini. Kita oke. Nah, kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jika sudah, ini bisa diganti dengan poligon. Nah, ini yang namanya diagram poligon seperti ini. Selanjutnya kita membuat diagram ogive. Langkah pertama kita harus membuat tabel X dan Y seperti ini dulu. Ya, X-nya sama dengan kayak yang tadi, yaitu sama dengan, terus klik nilai ini dikurangi dengan 0,5, kita enter. Nah, yang kedua itu sama dengan nilai 22 ini ditambah dengan 0,5, kita enter. Nah, karena kita menggunakan Microsoft Excel, jadi kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Nah, yang sumbu Y-nya ini tuh yang pertama 0, yang kedua ini frekuensi yang pertama 3, yang ini itu ada rumusnya, yaitu rumusnya sama dengan, contohin di sini ya, sama dengan ini ditambah dengan frekuensi kedua ini, jadi enter. Nah, jadinya ini, dan seterusnya ini juga sama dengan klik ini plus frekuensi ketiga, terus enter, dan seterusnya ya. Nah, seterusnya seperti ini, hasilnya 60 sama dengan frekuensi ini. Setelah itu kita blok semuanya, kita klik insert, kita pilih line ini,
kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tidak menggunakan yang merah, jadi kita delete saja atau hapus. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu sama kayak temannya yang tadi. Kita klik kanan, kita select data, kita add, kita series nama. Series namanya dari X ini. Ya, dari X ini. Setelah itu ini value-nya ini dari Y ini. Nah, kita oke. Karena kita tidak menggunakan X ini, jadi kita bisa klik, kita bisa remove. Setelah itu kita edit ini, axis label rank ini dari X. Ini kita oke. Nah, kita oke. Nah, setelah itu kita ganti ini menjadi give seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini sudah jadi. Nah, jadi ini give-nya seperti ini, poligonnya seperti ini, histogramnya seperti ini.